Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar rasa, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19, telepon 203-8329. Insyaallah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang selesai sholat subuh ya, yang di rumah berjamaah, nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus. Man sholat subha fi zimatillah, siapa yang sholat subuh dijamin hidupnya oleh Allah. Man sholat subha fi jama'atin faka annama salalail kullah, siapa yang sholat subuh berjamaah maka sederajat dengan sholat tahajud semalam suntuk ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam berjamaah sholat ini, amin ya rabbal alamin ya. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. 0812202023 bisa dipergunakan, atau ke nomor pribadi saya boleh ke 081221161740, 081221161740 ya. Kita awali dengan beberapa pertanyaan yang sempat, karena saya sibuk kemarin ya. Alhamdulillah nih, untuk teman-teman yang luar biasa ngurus kurban ya, tercatat 18 domba dan insya Allah 4 sapi kemarin ya, dibagikan langsung, dan masih ada yang tersisa satu lagi yang belum disembelih ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, yang terutama para pengurus Wisma Yatim Assalam Nur Salim ya, yang luar biasa, dari mulai ngurus kepanitiaan, nyiapkan tempat, nyiapkan salat Idul Fitri, Idul Adha, jaga kambing sampai penyembelihan sampai penyaluran. Mudah-mudahan amal saleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Karena kurban tidak identik dengan domba. Bagi yang tidak punya domba, tidak punya sapi, bisa berkurban dengan tenaga. Baik domba, sapi, atau berkurban dengan tenaga, yang penting ketakwaan kita. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban atau yang berkurban hanya orang-orang yang bertakwa. Demikian surat Al-Maidah ayat 27 ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kemarin pagi ya tidak sempat saya jawab karena ini kesibukan yang luar biasa ya. Mau nanya Ustadz nih, saya punya ayah di masa tuanya kelihatan menderita secara fisik, kemudian secara ekonomi, tapi saya tidak bisa memberikan solusi terbaik. Saya berpikir, saya tidak mau masa depan saya seperti ayah saya di masa tuanya. Apa yang mesti kita lakukan? Ya, pertama jangan lupa bahwa innallaha la yu'azzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Nah ini ya. Jadi kalau ujian pasti lulus tidak lulus. Kalau itu dianggap cobaan, sabar atau aral. Gitu. Kalau orang itu soleh, baik ya, tiba-tiba dia sakit umpama, nah itu ujian. Apakah dengan diberi penyakit masih ingat gak kepada Allah? Karena Allah menyayangi hambanya, salah satu caranya diberikan berbagai ujian, berbagai cobaan, karena Allah ingin mendengar suara rintihan doanya dan ingin melihat kerja keras untuk mengubah nasibnya. Dan untuk mengubah nasib ini bagian dari amal soleh. Karena tiap kita dianjurkan ayuslihal ma'isyah, mengubah taraf hidup yang lebih baik. Begitu ya, itu satu. Yang kedua, kalau maunya
orang itu sakit di masa tua, bisa jadi itu buah dari masa muda ya. Mungkin faktor makanan. Ada orang yang olahraga rutin tiba-tiba berhenti olahraga, total berhenti, itu sakit karena badan ini butuh penyesuaian. Nah, faktor makanan. Saya kemarin dengar ada orang yang sakit ya. Saya tanya ayahnya, si A sakit apa? Dia cerita banyak ya. Terganggu apa lambung atau terganggu pencernaan atau walau alam ya. Cuma salah satunya itu lambung. Terus saya tanya, itulah Ustadz katanya, karena semasa muda sering minum makan yang ada pengawetnya. Itu tidak seberapa, mungkin waktu mudanya langsung minum enak. Nah masa tua, itu terasa. Saya termasuk yang cuti kemarin sampai 2 tahunan ya. Salah satunya Pak, ketika saya sakit paru-paru, saya ditanya suka ngerokok enggak? Enggak, saya bilang. Suka tidur di lantai, saya merenung. Kalau dulu pernah saya tidur di lantai tanpa alas, tanpa tikar. Kata dokter itu yang menyebabkan sekarang Bapak kena itu. Jadi boleh jadi pekerjaan masa lalu ya, kebiasaan masa lalu yang kurang baik terasanya 20 tahun, 30 tahun ke depan. Makanya Islam mengajarkan al-himyah ra'su kulli dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, gitu ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terakhir kemarin, nah itu meninggal, masih muda meninggal, di bawah saya usianya, belum 40 bahkan. Ada kabar kaget ya, karena sebulan sebelumnya mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Tiba-tiba ada kabar meninggal. Terus saya tanya, ini kenapa sakitnya? Nggak tahu pak. Tiba-tiba ada tetangga yang bilang, sejak kecil, dari mulai SD kelas 2 sudah ngerokok ya. Ternyata kena paru-paru juga. Nah inilah salah satu contoh. Makanya ketika kita sehat, manfaatkan kepada kebaikan. Ada uang, manfaatkan untuk kebaikan. Ketika kita diberikan ilmu, manfaatkan untuk kebaikan. Ta'aruf ilallah ya'rifka bisyidati. Ingatlah Allah di saat sukses. Pasti ketika gagal Allah ingat sama kita. Ingatlah Allah di saat muda. Nanti pas tua Allah ingat sama kita. Ingatlah Allah di saat sehat. Ketika sakit Allah ingat sama kita. Ingatlah Allah ketika kita sedang panen. Nanti pas peceklik Allah ingat sama kita. Ingatlah Allah di saat punya kedudukan. Nah nanti masa tua ketika pensiun Allah ingat sama kita. Itu yang disebut dengan memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Makanya jangan sampai mumpung muda irahadei, jangan. Kita harus berusaha mengubah nasib yang lebih baik dengan berbagai aktivitas. Dulu makan tek, udah mulai nih kolesterol naik, udah mulai nih darah tinggi naik. Kita atur makanan. Karena katanya al-ma'idah, nah gitu kan, ma'idah itu apa sih? Lambung itu sarangnya penyakit. Salah satu penyebab penyakit muncul karena makanan yang tidak terkontrol. Sekarang luar biasa ya, sempatkan check up. Ya sebulan sekali gimana nih gula darahnya, gimana kolesterolnya, gimana asam uratnya, itu penting. Cuma 15 ribuan kalau nggak salah. 15 ribu, 20 ribu, paling tinggi 25 ribu itu meriksa. Kenapa? Karena kita penting mengontrol diri kita sendiri. Karena agama mengajarkan wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan bunuh dirimu gara-gara ulah tanganmu sendiri. Atau ada yang lain apa? Doa orang yang disakiti bisa saja. Karena agama mengajarkan innahu la yuflihu dzalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Nah, jadi kalau orang itu disakiti, dia berdoa, walaupun tidak mendoakan, bisa saja Allah tidak ridho sama orang ini. Karena kebetulan yang disakitinya orang saleh. Kan katanya, orang itu tidak ada pelindung kecuali Allah. Disakiti berarti Allah yang akan membelanya. Makanya penting kita baik kepada Allah, hablum minallah, baik juga kepada sama manusia. Karena orang itu sukses tidak lepas dari jeritan doa orang lain. Nah gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak usah dilamun, nggak usah jadi pikiran begitu, takut masa tua saya sengsara, udah tindak lanjutilah dengan kebaikan.
Karena kebaikan itulah yang akan menangkal keburukan. Kebaikan itulah yang akan jadi penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Iya, 0812201023 bisa dipergunakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haji Baditu Maros. Di Teun Abdi kurban teh sempat jadi masalah karena masalah kulit ya. Katanya nggak boleh dijual, cacak semuanya, kepalanya semua dikasihkan. Dan itu kekeh. Kalau tidak seperti itu, saya tidak akan kurban di sini. Ya, agama itu solusi ya. Memang afdol nih ya, saya ulangi, afdol semua dari ujung kepala, semua ujung kaki dicacak semuanya dikasihkan. Nah, tapi jangan lupa, hukum itu kan muncul karena kondisi. Kondisi Madinah saat itu lebih luasnya kota Madinah seluas Masjid Nabawi sekarang. Jadi seluruh yang menerima hewan kurban itu kekontrol semuanya. Sekarang kurban di sini kita kemarin sampai ke Sumedang, sampai ke Lembang, sampai ke Cicalengka. Nah, untuk dari Ciburial ke Cicalengka kan tidak gratis. Butuh uang, butuh bensin, butuh yang ngantar. Nah, dengan sendirinya butuh biaya, maka mazhab Imam Hanafi boleh menjual sebagian dari hewan kurban untuk kelancaran sampainya kepada penerima hewan kurban. Nah, sama dengan sholat Id. Nah, ada juga yang kemarin telepon, ini masjid besar Pak Ustadz, kanan kirinya jalan, kekeh ada yang harus di jalan, ada yang kekeh di masjid, ya akhirnya dua-duanya dipakai, jalan, ibu-ibu di masjid, boleh ya. Seluruh mazhab sepakat Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid, kecuali Imam Maliki. Kalau Imam Maliki boleh di lapang. Nah, karena boleh di lapang, maka tidak sebaiknya, ya, tidak benar kalau yang di lapang menjelekkan yang di masjid, yang di masjid menjelekkan yang di lapang. Maka jembatannya apa? Musyawarah. Nah, karena musyawarah itulah yang menentukan tempatnya di mana. Kayak kemarin saya di Al Muslim ya, di Cibenying, saya khutbah Idul Adha. Ini gimana kondisinya Kang? Saya bilang ke Kang Reno cerita, ya saya ambil jalan tengah Pak katanya. Khotib di luar, ibu-ibu di dalam, kemudian bapak di kanan kiri, dan di tengah ada disiapkan untuk ibu-ibu yang tidak ke masjid. Nah, boleh saya bilang. Gitu ya, makanya perluas ilmu. Karena kalau luasnya ilmu muncul istilah toleran. Ra'sul ilmi al-mudarah. Puncak ilmu adalah toleransi. Makin tinggi ilmu seseorang, makin toleran kepada siapapun. Begitu ya. Saya dengan paman saya berisi tegang tentang Jumatan setelah Idul Fitri Idul Adha. Ya kalau lihat, ini memang ada dua pendapat memang. Bagi yang menjaga hewan kurban, kalau pergi Jumatan terganggu, bisa binatang buas, bisa ada yang mencuri, tidak salah, tidak Jumatan. Tapi selama aman, nyaman, pergilah Jumat. Karena hukum Jumatan itu wajib kan. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, sunnah. Harus tahu itu. Ya. Idul Fitri, Idul Adha adalah sunnah muakkad. Makanya di kita ngadakan Jumatan. Begitu. Jadi kalau maunya, saya nggak Jumatan, apa alasannya? Saya jaga kambing, jaga rumah. Ini kambing amanah, boleh, nggak ada masalah. Cuma menghormati. Kalau suasana aman, nyaman, kalau kemarin ibu-ibu yang jaga kan, nah ibu-ibu yang jaga mungkusan, nah bapak Jumatan sebentar, paling setengah jam lah, itu pun kalau belum ahli, kalau sudah ahli 20 menit ya guys beresnya Jumatan itu, ya, gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ada yang salah menyembelih hewan kurban. Niatnya untuk si A, dia lupa niatnya untuk si B. Ya Allah Maha tahu. Ya. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Allah Maha tahu itu. Jadi nggak usah dihidupkan kembali. Ya, nah, langsung karena niat itu bisa berubah mendadak, bisa. Umpama nih kita niat mau beri barang ke pasar baru, jalanan.
Wah, macet luar biasa. Udah direncanakan beli di Pasar Baru nih. Ternyata di Simpang Dago barang yang kita incar ada, berhenti. Beli di Simpang, barangnya sama, harganya sama, pulang, sah. Nah, reka Pasar Baru di Kordon aya. Nah, udah beli di Kordon. Niat bisa berubah mendadak. Makanya niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Karena lebih baik dari amalnya, maka niat itu menentukan dan niat bisa berubah. Sama dengan kita sholat witir nih. Kan witir itu ganjil. Karena ganjil tidak ada witir 2 kali. Nah, yang jadi masalah kapan nih witirnya ketika taraweh, kan ada yang taraweh witir. Malamnya bangun tahajud witir, boleh. Dengan catatan witir ba'da isya ba'da tarawih niat dibatalkan. Nah, kayak seperti itulah. Witirnya sudah dikerjakan. Tapi karena tahajud ingin witir, udah kita niatkan batalkan. Witir lagi ba'da sholat tahajud. Kurban pun begitu. Nah, awali dengan niat, ya Allah, tadi niatnya untuk si A. Ya Allah, dengan ucapan basmalah kami rubah niat kurban yang tadi untuk si B karena kami salah. Apalagi lupa, kalau lupa dimaafkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami rencana ada nyate dengan keluarga. Nah, tapi kami risih karena ada keluarga yang tidak senang daging domba. Akhirnya kita pesen kepada panitia supaya supaya bagiannya ganti dengan sapi. Padahal saya itu kurban domba. Gimana Pak Ustaz? Boleh, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, silahkan ngobrol aja yang panitia, kan nggak bau ya. Bicara aja baik-baik. Nah, atau umpamanya beli aja lah, umpamanya silahkan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 723 ya. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Saya kemarin dengar khutbahnya di Cibenying Kaler, Masjid Al-Muslim. Alhamdulillah ya. Mungkin kayak kawana Kang Reno ini ya, dan yang lainnya tuh Pak Haji Risdaya, Bu Ajah Dewi, Teh Ina juga ya. Makasih banyak nih tanggapan isi khutbahnya. Kan ibu-ibu dianjurkan di masjid ya. Tapi ada ibu-ibu yang waktu saya ingin di lapang. Sebenarnya di masjid masih kosong. Sah tidak sah ya. Sah tidak. Nah, ada juga yang takbirnya salah ini kemarin. Ini banyak yang WA sama saya. Tolong dibahas di radio. Harusnya 75. Ada yang 64. Ada yang 86. Bahkan ada yang lebih. Sah ya. Karena yang penting takbirnya. Karena rukun sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Adapun jumlah takbir itu tidak menentukan rukun. Gitu ya, saya ulang. Rukunnya itu takbir. Adapun letak tangan, adapun jumlahnya tidak termasuk rukun. Tapi tetap afdol 75. Afdol 96, afdol 95 ada juga. Tapi yang umum di kita adalah 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Sah tetap ya. Udah kasih tahu subhanallah imam juga belum bereaksi, tetap lanjutkan. Makanya perlu konsentrasi imam itu, luruskan, rapihkan. Ingat kita mau lagi jadi imam, ingat kita lagi sholat Idul Fitri, Idul Adha begitu ya. Kalau toh lupa manusia biasa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila saya pergi ke satu daerah, saya membawa keluarga. Ada keluarga orang yang diantar ke Majalengka. Kalau di Majalengka kami berombongan tuh 2. Ada yang sholat safar, ada yang sholat normal. Nah, dia bilang yang normal, saya kan orang Majalengka. Kalian kan yang di perjalanan. Padahal dia di Bandung cukup lama. Nah, ini gimana solusinya? Ya dua-duanya boleh ya. Jadi sholat di perjalanan itu gini. Sholatus safar rakaatain. Sholat safar itu 2 rakaat.
ilal maghrib, kecuali maghrib, wasubi dan subuh. Ambil pegang hadis itu umpama ya. Kita sampai ke Tasik nih, perjalanan. Boleh takdim, boleh takhir, qasar. Sebut saja nyampe ke daerah Nagreg umpama ya, di Uswatun Hasanah, sholat duhur. Udah ambil kita jama aja. Duhur 2, asar 2, itu jama takdim qasar. Saya mau normal saja silahkan. Karena nyaman, aman, begitu pas ke sana adzan berjamaah boleh. Duhurnya normal, nanti asarnya qasar boleh, takdim. Saya mau sholat biasa saja umpama duhur 4 rakaat. Pulanglah sampai Tasik ke Mangkubumi umpama. Nyampe asar di sana karena macet, sholat asar normal, silahkan, gak ada masalah. Atau berikutnya, udah sholatnya Tasik sekalian aja, takhir boleh. Yang penting jangan tinggalkan sholat itu. Dalam kondisi apapun. Mau takhir, mau takdim, mau qasar, mau normal, silahkan. Jangan sampai ribut. Ya. Orang udah di jalan. Mana? Udah pas ya. Ujungnya apa? Itu sholat. Saya pas ya watos. Boleh seperti itu. Ya. Ada juga yang masyakoh kan. Nah, masyakoh itu perjalanan cukup berat. Saya kemarin ke pernah ke daerah Ciparai, macet luar biasa. Dan lihat sekarang di Google kan gampang, informasi perjalanan gimana. Waduh, ada yang mengatakan hijau, ada yang mengatakan biru, ada yang mengatakan merah. Ini jalan ini merah, udah kita jama saja boleh. Walaupun tidak memenuhi syarat secara jarak, tapi karena macet boleh. Nah, dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan sholat itu. Apakah takdim dikerjakannya, takhir, qasar atau sempurna, begitu ya. Nah, sami kama jelengka ge sami gitu. Makanya tidak semua perjalanan itu dikosor, tidak. Kayak kita ke Madinah, ke Mekah, kita pulang ke Masjidnya Lira, jadi nggak boleh dikosor. Walaupun ada sebagian kecil yang mengkosor selama di Mekah, selama di Madinah. Nah, kayak di Mina juga begitu, ya macam-macam ketika haji. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa sudah ada kabar reuni? Waduh, belum, nanti kita koordinasi ya. Kita koordinasi kalau masalah reuni. Ini masalah ngopi dulu nih, ngobrol pengetahuan Islam ya. Ya. Kang Haji ini mau nanyain tentang kunut ini. Imam suka kunut, saya kan nggak pernah kunut, ikuti imam. Ibu suka kunut, imam tidak kunut, ikuti imam. Nah, kenapa? Sepakat semua kunut itu sunnah. Kalau umpamanya kita biasa kunut, imam tidak kunut, boleh dibaca di luar sholat kunutnya. Niatkan berdoa, karena isinya bagus. Iya, masih bersama 102,3 Rasa FM. Alhamdulillah.